luar biasa sekali sih memang. Kalau saya perhatikan, Alfamidi ini merupakan salah satu perusahaan yang bisa adaptasi ya Pak. Iya, Apalagi kemarin di tengah gempuran COVID kan banyak perusahaan lain yang tutup. tutup gitu Iya, kan. Tapi Alfamidi saya tidak mendengar sedikit pun ada kasus yang namanya PHK massal, enggak. nambah ya, Iya, enggak. nambah orang ya, Iya, malah nambah orang nambah terus orang, kan. nambah token nambah orang. Iya. Nah, ini kan berarti kan adaptasi ya Pak. Betul. Gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mungkin gimana sih Pak caranya kalau mau join, Oh, mau bekerja di Alfamart itu persyaratan minimalnya seperti apa ya. gitu Pak? Oke, Terus jadi saya harus jadi orang seperti apa oh gitu? ya, jadi kalau kita bicara kesempatan, Iya, ya. kesempatan. Tadi saya sedikit lengkapin tadi ya, lupa dua kata tadi ya. Iya, Kesiapan, kesempatan. Kesempatan itu tugas kami di manajemen yang menyediakan. Oh, ada kekosongan di sini, siap nggak? Siapa yang siap? Nanti kita bisa tes. Nanti ada mungkin lebih lanjut kita bisa bicarakan. Nah, kalau ada sobat kerja iya, yang pengen masuk ke perusahaan kami, itu kita terbuka buat siapapun. Siapapun artinya lulusannya ya pasti ada minimal. Minimal adalah SMA, SMK sederajat, S1 lebih baik, ya, D3 juga nggak masalah. Disabilitas oke. Ya, disabilitas. Jadi kita dengan jumlah karyawan 1075 orang di cabang Ambon, sama ampun. kita punya 11 orang karyawan difabel. Oke. Jadi tadi terbuka buat siapa saja sepanjang yang menjadi kompetensi utamanya bisa terpenuhi ya. Untuk lulusan-lulusan SMK, SMA itu ya nggak masalah ya. Yang pasti kalau nanti sudah join, kita dorong juga supaya bisa melanjutkan kuliah karena kita juga bermitra dengan universitas terbuka Ya, yang bisa kuliah sambil kerja. Jadi kita bukan perusahaan yang cukup masuk bekerja selesai enggak. Ya, kita pengen ada manusia-manusia yang punya bibit-bibit unggul gitu kan, jiwanya jiwa pembelajar. Nah, caranya kita punya akun IG yang sudah apa namanya kerjasama juga dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. Kalau akun IG Alfamidi khususnya adalah Alfamidi Karir Branch Ambon. ya. Tinggal lihat di situ vakansi atau kekosongan jabatan ada di mana, bisa dari level yang bawah sampai mungkin yang menengah itu kalaupun ada silakan diakses, silakan dicoba sepanjang tadi kompetisi yang kita miliki itu ya harusnya bisa memenuhi minimal misalkan ternyata bisa komunikasi dengan baik, Microsoft Office menguasai dan sebagainya itu yang dasar-dasarnya seperti itu. Berarti minimal teman-teman kalau sudah lulus SMA sudah bisa mendaftar ya Pak ya. Betul. Misalkan tadi punya soft skill kayak apa tadi pelayanan ya Pak ya, bisa melayani komunikasi, bisa adaptasi. Betul. Nah, bisa mendaftar ya Pak ya. Betul. Gitu, oke. Usia minimal 18. Oh, saya minimal 18. Di bawah 18 nggak boleh. Yang penting udah punya KTP kan Pak? KTP 17. 17. Oh, udah 18. Jadi 18. punya KTP kalau belum 17 18 tunggu dulu nih. Oke. Nah, tunggu dulu. Nanti kan waktu yang selanjutnya kalau nanti kita sudah jalan program magang. Oke. Berarti untuk teman-teman yang baru lulus udah usia 18 ke atas bisa ya daftar ya. Bisa kepoin tadi di Instagramnya Alfamidi Karir Branch Ambon. Branch Ambon. Itu Alfamidi Karir Branch Ambon. Branch Ambon. Bukan cuma di Ambon aja kan Pak, bisa bukan ya kalau tertarik, wah saya pengen bekerja langsung punya gaji besar ya. Lulusan SMA pengen punya gaji sampai hampir 6 juta ya. Berarti harus ke Bekasi ya. Harus ke Jakarta atau harus ke Tangerang yang UMK-nya besar. Kita bukan di sini gaji kecil, bukan. Kita memberikan upah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nanti kalau melanggar ketentuan pemerintah salah lagi. Menarik sekali Pak. Oh ya, kadang kan orang awam memandangnya perusahaan retail seperti Alfamidi itu kan hanya sekedar kasiran aja gitu kan, cuman sekedar kayak pramuniaga aja gitu kan. Nah mungkin ada yang bertanya, ada gak sih posisi lain selain
Betul gitu ya. di toko gitu Pak, Oke, misalkan oke. di bagian office-nya atau seperti apa gitu Pak. Oke, jadi kalau saya gambarkan pemilahan dulu ya. Jadi kita ada 3 lokasi kerja utama. Pertama office, kedua warehouse, ketiga area. Area. Kalau area berarti toko. Toko itu di dalam tokonya itu berarti ada level crew, MD, ACOS, dan COS. Nah, itu level di toko. Di atasnya toko itu ada area koordinator, itu supervisor. Ya. Di atas itu ada namanya area manager, itu buat area. Buat warehouse, warehouse itu ada dari helper, picker, chief or warehouse, terus di atasnya ada officer, di atas lagi ada koordinator, di atas ada deputy warehouse ya, manager. Office, nah ini office itu banyak banget. Ya, departemennya office itu ada dari people development, ada general service yang mengurusi barang, non barang dagangan, merchandising itu yang buyer dari pembelian, terus ada IT, ada marketing promosi, ada maintenance, banyak pokoknya. Building juga mungkin Pak. Building, location, ya, LP juga kalau itu ya. Jadi banyak departemen yang ada di office. Ya memang kalau bicara orang tidak sebanyak yang ada di warehouse dan tidak sebanyak yang ada di area. Jadi sebenarnya di perusahaan kami semua disiplin ilmu itu masuk. Ya, bahkan kita juga terima apoteker. Ya, apoteker ya karena kita jual obat. Jadi harus ada yang mengawasi ya. Begitu. Berarti tidak sebatas jabatan yang ada di toko ya, tapi ternyata ada tim supportnya lah ya Pak. Betul, istilahnya. support, ada orang-orang support di balik toko gitu. Ada bagian office, ada juga yang bagian warehouse ya Pak ya. Wah, menarik sekali Pak. Ini kan membuka gambaran lah buat teman-teman nih. Karena kan ya itu tadi ya pandangan kerja di retail paling jadi kasir gitu kan, ternyata tidak sederhana itu. Betul, kan. betul. Terus ada juga yang mungkin teman-teman tujuan kerja itu kan pengen ngejar karir gitu Pak. Iya. Nah itu untuk naik dari satu jenjang karir ke jenjang karir berikutnya, mungkin kriterianya seperti apa sih supaya kita bisa ibaratnya cepat naik lah, naik jabatan gitu Pak. Ya, jadi pertama gini, kalau kita bicara jenjang karir tadi ya. Ya. Sobat kerja semuanya, kalau kita lihat kondisi yang ada di masyarakat, khususnya di kota Ambon gitu ya, masih banyak yang berorientasi pada ASN gitu ya. Ya. Kerja kalau belum jadi ASN, ini belum hebat. Gitu. Apakah semua tenaga kerja yang ada bisa menjadi ASN semuanya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Jadi swasta, contohnya di perusahaan kami salah satunya adalah yang dibutuhkan di ASN, yang dijadikan target masuk ASN itu apa sih? Pertama kita lihat itu dulu nih. Oh kalau kerja jadi ASN, nanti ada uang pensiun. Di swasta juga ada kok. Ada ya. Iya, jadi dengan diawali di tahun 2015 itu salah satu benefit di BPJS Ketenagakerjaan yang namanya jaminan pensiun. Jaminan pensiun. Bukan cuma tabungan hari tua. Jadi kalau tabungan hari tua begitu masuk usia pensiun, nah tahun depan saya masuk nih. Ya. Saya dapat uang buat modal usaha, bukan buat kawin lagi ya. Buat modal usaha nilainya sekian ratus juta. Nah, kalau nanti teman-teman sobat kerja di swasta, begitu pensiun bukan cuma dapat itu, tapi apa? Setiap bulan akan dapat upah pensiun. Kayak ASN. Wah, mantap ya. Bahkan ya maaf ya, mungkin lebih bagus daripada program P3K. Nah, itu. Ya, jadi ini satu contoh. Itu kenapa kita harus fokus bekerja walaupun di swasta gitu. Ya. Terus kalau tadi, pertanyaan yang benar-benar ditanya tadi, bagaimana cara mendapatkan karir bisa cepat gitu ya? Iya, betul Pak. Tadi fokus pertama belajar dengan menyiapkan diri tadi ya. Kita punya program, ada yang namanya
intermediate program, Intermediate. ada yang namanya development program. Oke. Jadi kalau intermediate program itu dalam rangka upaya seseorang dalam jangka waktu 2 tahun tidak statis. Oke. Ini upaya peningkatan kompetensi untuk menyiapkan seseorang naik level nanti. Jadi kita ada dalam sistem itu ada sistem grading gitu ya, 1, 2, 3, 4 itu ada grade ganjil di jabatan, setiap jabatan itu ada grade ganjil. Level apapun, misalkan di toko level kru itu grade 3 baru masuk. Nanti sudah punya pengalaman bekerja berapa lama itu kita IP kan, intermediate program kan, naik jadi grade 4. Nah, begitu grade 4, berarti siap buat development program. Apa sih yang jadi penilaian? Penilaian yang dilakukan pertama, yang basic adalah absensi. Absensi. Berarti menunjukkan dia disiplin nggak? Ya, integritas juga ya Pak. Integritas nggak? Ya, jadi rajin dan sebagainya. Kita lihat dari presensi. Kedua, penilaian tahunan, appraisal. Jadi kalau dilihat pola perilaku bekerjanya oleh atasannya itu, oh ini tidak pernah yang namanya melanggar ketentuan-ketentuan dari perusahaan dan sebagainya, ini berarti nilainya pasti bagus dong, nggak mungkin nilai jelek ikannya, karena ada sistem berjenjang, bukan cuma satu atasan menilai, atasannya lagi akan menilai lagi, jadi nggak ada unsur subjektivitas. Ya. Dua hal ini akan jadi salah satu bagian bagaimana seseorang bisa masuk program nanti yang namanya IP atau nanti satu lagi development program. Nah itu buat berubah jabatan dari asisten kepala toko jadi kepala toko itu lewat development program. Ya, oke, berarti tipsnya harus rajin, harus jujur gitu ya Pak. Ya, budaya kerja kita itu ya. Integritas yang tinggi gitu ya. Ya, berarti kan semakin tinggi jabatan, pengetahuan sama skillnya juga harus meningkatkan. Betul, Pak, ya? Anginnya semakin kencang. Oke. Oke Pak, nah ini ada pertanyaan nih Pak dari rekan kerja yang menonton live. Bagaimana tips supaya tidak jenuh dengan tekanan kerja yang besar? Oke, jadi gini sobat kerja ya. Salah satu yang jadi fokus kami di perusahaan itu ada yang namanya COI, Community of Interest. Oke. Kita semua pasti punya hobi lah. Ya. Ada yang hobi mancing, ya, ada yang hobi mungkin apa ya, musik gitu ya. Olahraga juga Pak. Olahraga, futsal, bulu tangkis. Nah, kita setiap 1 bulan itu wajib ada agenda berjalan. Oke, berarti difasilitasi. Difasilitasi ya. Kita nggak punya lapangan bisa nyewa, ya kan? Kita butuh berapa tempat yang disewa, butuh berapa lama, itu secara periodik kita siapkan. Ya. Itu pasti upaya buat mengurangi tadi beban stres yang terjadi. Jadi nggak jenuh ya, biar refresh terus. Gitu. Oke, jadi menarik sekali Pak. Ternyata di Alfamidi memperhatikan juga ya dari segi tingkat tekanan dari karyawannya ya Pak. Karena di Alfamidi kan disediakan juga tadi COI untuk memfasilitasi minat dan bakat. Betul. Dari teman-teman yang suka olahraga, yang suka seni, mungkin ya bisa ikut ke yang sudah dijadwalkan itu ya Pak ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sistem pelatihan dan pengembangan karyawan di MIDI seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kalau bicara sistem pengembangan karyawan itu secara program yang berjalan itu tadi ada 2 tadi ya, ada IP, ada DP. Tapi pelaksanaannya lebih dari itu. Jadi kalau mau untuk posisi manajerial contohnya dari level supervisor itu nanti kita ada semacam menjadi shadowing gitu ya. Kalau di people development ada 3 subdepartemen. Jadi ada departemen rekrutmen, ada departemen personalia, ada subdepartemen training and development gitu kan ya. Ini kalau seorang training koordinator akan
di program untuk jadi seorang people development manager, dia akan ditempatkan dulu di perusahaan dia selama berapa periode gitu ya. Akan ditempatkan pindah lagi ke departemen lain, ke rekrutmen, supaya bisa menguasai dulu sebelum nanti masuk ke project. Ya, kalau bicara sudah project berarti sudah mulai startnya itu. Dan itu bukan cuma di satu departemen, di seluruh departemen menjalankan itu. Jadi ada memang perannya. Kalau tadi IP dan DP itu sudah berjalan, kalau perannya penempatan shadowing tadi. Oke, berarti memang ketika kita dipilih buat promosi, jadi kita benar-benar diarahkan ya Pak Betul, ya, apa yang harus dilakukan, betul. target apa yang harus dicapai mungkin pas proyeknya gitu ya Pak ya. Nah, menarik sekali nih Pak. Ya dari di IPDP itu mentoringnya juga wajib berjalan. Jadi progres dari hari ke hari, minggu ke minggu itu lewat atasan langsung, lewat departemen terkait, misalkan di departemen training, departemen assessment, itu mentoring tetap ada. Jadi proses progres itu ya harus jelas, ya proses progres harus jelas. Oke, proses progresnya harus jelas. Betul. Oke Pak, wah menarik sekali Pak. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak. Mungkin ada pesan untuk sobat kerja nih dari Bapak yang mungkin ada yang sedang mencari kerja gitu Pak, atau ada yang sedang jenuh sama pekerjaannya, mungkin pesan dari Bapak seperti apa? Ya, kalau buat yang pertama pasti buat pencari kerja nih, buat sobat kerja semuanya ya. Jadi kalau pesan saya, kita ini semuanya punya cita-cita, ya. Tapi tidak semua yang kita cita-citakan bisa kita raih. Jadi nanti kalau mencari kerja, jangan melihat suatu perusahaan selain dari beberapa hal. Pertama, lihatlah perusahaan itu dari visinya. Harus jelas. Jangan sampai perusahaan nggak punya visi. Kalau perusahaan nggak punya visi, ngapain gitu ya? Perusahaan itu buat apa kita nggak jelas. Kedua, perusahaan harus punya budaya kerja. Karena dengan budaya kerja, kita akan menilai apakah diri kita bisa cocok nggak dengan perusahaan tadi. Kalau cocok, nah, mencintainya lebih gampang. Ya itu yang paling utama. Ketiga adalah apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Bicara normatif dan non-normatif. Yang normatif saja itu wajib. Jangan sampai ada perusahaan tidak bisa memberikan yang normatif. Berarti ini sudah serius nih, ya. Berarti hak kita nanti sudah dipotong. Iya. Normatif wajib. Apalagi kalau bisa memberikan yang non normatif. Kayak misalkan ada trip, ada kompetisi apa, ada insentif, ya. Jadi bonus-bonus dan sebagainya itu kan non normatif. Nah kalau kita bicara itu, kalau sudah dapat suatu pekerjaan, walaupun tidak sesuai dengan cita-cita, cintailah pekerjaan tersebut. Harus profesional, karena jangan buang waktu, tapi maksimalkan waktu. Wah, luar biasa. Jangan buang waktu, tapi maksimalkan waktu. Cintai pekerjaanmu juga ya Pak ya. Ya itu justru ya. Jadi, wah saya dulu cita-cita jadi dokter. Iya. Ternyata saya kerja di minimarket. Cintai pekerjaanmu. Iya. Luar biasa sekali Bapak. Sebetulnya masih banyak sih pertanyaan dari saya. Cuman untuk waktunya kita sudah terbatas ya. Terbatas nih Pak, masuk ke penghujung acara. Nah mungkin untuk sobat kerja yang mau lebih lanjut kepoin terkait dengan lowongan di Alfamidi atau misalkan kehidupan di Alfamidi seperti apa sih? Mungkin Pak bisa di-share akun sosial medianya gitu Pak. Ya, ada 2 akun IG kami. Pertama Alfamidi Branch Ambon, itu bicara secara umum. Ya, secara khusus di vakansi atau lowongan kerja itu di Alfamidi Karir Ambon. Silakan diakses, silakan dilihat, dan kalau
ada pertanyaan segala macam, bisa lewat akun IG tersebut. Clear, tidak dipungut biaya sepeser pun, tidak subjektivitas, dan berpeluang buat siapa aja. Silakan bergabung dengan Alpha Media. Oke, baik. Ya, jadi untuk teman-teman nanti bisa follow ya akun sosial medianya Alpha Media. Nah, jangan lupa juga nih untuk teman-teman sobat kerja ya, jangan lupa juga untuk ikutin kita terus dari Latas ya. Dengan cara follow, di sini kita ada beberapa sosial media, Pak. Nah, iya, iya. Ada Instagram, teman-teman bisa follow Instruktur Latas 2024. Kemudian ada juga TikTok, instruktur.latas, dan juga untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan ketinggalan sesi yang tadi sebelumnya karena baru join, bisa juga nanti video selengkapnya bisa lihat di YouTube Instruktur Bicara. Itu Bapak ya. Nah, informasi tadi sekaligus juga sebagai akhir podcast kita pada hari ini, Bapak. Semoga ada kesempatan lagi dan kita Iya. bincang-bincang lagi, Pak Salman. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak yang sudah repot-repot mau ke sini, Bapak ya. Kita ada buat semuanya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya, Amin, Pak. amin Ya, karena tadi bahasanya banyak yang belum ya, terbahas. betul. Ya, mungkin nanti bisa bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, itu saja untuk teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Bye.